STA TV, media syiar Islam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pendengar radio Syiar Tauhid Aceh dan juga radio-radio lain yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan wa marhaban dengan bulan suci Ramadan, yang mana kita pada hari ini masuk atau berada di hari yang ke-9 dan hampir sepertiga ya para pendengar. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla keistiqomahan di dalam kebaikan. Baik, pada sore hari yang berbahagia ini saya ingin mengangkat sebuah tema yang berkaitan dengan adab-adab yang perlu diperhatikan seseorang di dalam melakukan ibadah salat tarawih ataukah qiyamul lail. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama, kalau bulan suci Ramadan itu identik dengan salat tarawih. Dan salat tarawih tentunya sebenarnya adalah salat malam juga. Hanya saja dinamakan tarawih karena terpisah dengan istirahat antara rakaat dengan rakaat yang dilalui oleh seorang yang salat. Namun terlepas dari apa yang ada di masyarakat di dalam praktek ibadah salat, di sini saya ingin menekankan kepada kita semuanya, terkhusus para pendengar yang dimuliakan Allah, poin-poin penting yang menjadi perkara yang diperhatikan bagi seorang ketika dia akan melakukan qiyamul lail. Apakah dia melakukan 11 rakaat dengan beragam cara yang semuanya sahih dari Nabi SAW, ataukah dia melakukan 23 rakaat, ataukah lebih, ataukah kurang. Namun yang harus kita perhatikan bersama adalah beberapa hal yang akan kita bahas pada majelis kita di sore hari ini. Yang pertama, pendengar yang dimuliakan Allah, sesuatu yang diperhatikan oleh seorang yang dia itu akan melakukan qiyamul lail. Kalau kita melihat di dalam konsep dalil, baik di dalam Al-Quranul Karim ataukah di dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam, kita akan mendapatkan bahwasanya ibadah qiyamul lail atau salat tarawih, adalah ibadah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dianjurkan dalam konsep syariat untuk dipanjangkan bacaannya. Terlepas berapa rakaat yang dilakukan seseorang, tetapi ini adalah perkara yang penting. Tul al-qiyam wa tuma'nina fiha adalah perkara yang dianjurkan dalam konsep qiyamul lail atau salat tarawih. Baik. Di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-17, Allah Azza wa Jalla berfirman, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka orang-orang yang beriman adalah qalilan minal lail ma yahja'un. Sedikit waktu malamnya untuk mereka gunakan untuk tidur. Berarti pendengar yang dimuliakan Allah, kebanyakan waktu yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman adalah untuk salat. Sedikit waktu untuk tidur berarti lama waktu untuk salat. Satu. Di dalam surat yang lain, tepatnya dalam surat Al-Muzammil ayat 2-4, Allah Azza wa Jalla berfirman, Qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu aw qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Tegakkan salat di waktu malam kecuali sedikit. Sedikit, jangan tegakkan salat, artinya sedikit istirahat. Setengahnya, atau kurang dari setengah, sedikit. Atau tambah sedikit, dan bacalah Al-Quran dengan tartil.
Dalam ayat yang kedua ini, pendengar yang dimuliakan Allah, Allah Azza wa Jalla menggambarkan salat malamnya seorang yang beriman adalah dengan waktu yang lama. Kalau kita bagi 2 malam, maka setengahnya, nisfahu, atau kurang sedikit, 1/3 malam. Ataukah lebih sedikit, 2/3. Artinya, kita ambil jumlah yang paling sedikit, 1/3 malam, maka pastinya tidak akan kurang dari 2 atau 3 jam untuk kita melakukan qiyamul lail. Nah, di dalam ayat yang lain, tepatnya dalam surat Al-Insan ayat 26, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila." Dan di malam hari sujudlah engkau untuk Allah dan tasbihlah engkau untuknya di malam hari dengan waktu yang panjang. Tasbih adalah bacaan yang kita baca ketika kita rukuk dan sujud. Ketika kita rukuk, kita membaca Subhana Rabbiyal Azim. Ketika kita sujud, kita membaca Subhana Rabbiyal A'la. Tentunya berdiri lebih lama daripada rukuk dan sujud. Pendengar yang dimuliakan Allah, dalam ayat ketiga ini menggambarkan kepada kita rentang waktu yang lama yang dilakukan oleh Nabi SAW tatkala beliau qiyamul lail. Baik, ayat yang keempat dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima." Apakah dia yang tunduk, qanit? Qanit itu artinya adalah istiqomah di atas ibadah sepanjang malam dalam keadaan sujud atau berdiri. Artinya orang-orang yang mereka beriman, konsep mereka dalam qiyamul lail atau salat tarawih adalah qanit. Qanit adalah berdiri dengan waktu yang lama. Memperlama berdirinya, memperlama bacaannya. Sepanjang malam dalam keadaan sujud ataukah dalam keadaan berdiri. Sajidan wa qa'ima. Ini disebutkan oleh para ulama. Dikatakan di sini ana al-lail, maknanya ana al-lail sepanjang malam. Jadi bukan sebagian kecil dari malam, tetapi ana al-lail sepanjang malam. Ditambah lagi dalam surat Ali Imran ayat 113, Allah mengatakan, menceritakan orang-orang yang mereka melakukan qiyamul lail, yatluna ayatillahi ana al-laili. Kembali diulang oleh Allah, ana al-laili wahum yasjudun. Sepanjang malam dalam keadaan mereka itu sujud. Maka ayat-ayat yang kita baca ini, pendengar yang dimuliakan Allah, menggambarkan kepada kita poin penting dalam qiyamul lail, yaitu lama bacaan Nabi SAW dalam qiyamul lail. Kalau kita lengkapi dengan hadis yang datang dari Nabi SAW, kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih luar biasa. Sebagai contoh, hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada beliau, bagaimana konsep qiyamul lail yang terbaik? Kata Nabi SAW, ahabbus salati ilallahi salatu Dawud alaihissalam. Wa ahabbus siyam ilallahi siyamu Dawud. Salat malam yang paling utama, yang paling Allah sukai adalah salat malamnya Nabi Daud. Dan puasa sunnah yang paling Allah sukai adalah puasa sunnahnya Nabi Daud. Kalau puasa sunnahnya Nabi Daud, kita tahu ya, sehari puasa, sehari enggak. Bagaimana salat malamnya Nabi Daud alaihissalam? Dijelaskan oleh Nabi SAW di sini, wa kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Seorang itu dia tidur di awal malam, pertengahan malam dia tidur, ya. Dari awal malam sampai pertengahan dia tidur, kemudian dia bangun 1/3 malamnya, kemudian dia tidur lagi 1/6 malamnya. Jadi kurang lebih jam 1 dia bangun, kemudian dia qiyamul lail, kemudian kurang lebih 1 jam sebelum masuknya waktu subuh, dia istirahat. Apakah tidur? Kalau kita berada di bulan suci Ramadan adalah persiapan untuk sahur. Coba bayangkan, ini adalah gambaran sholat malamnya Rasulullah SAW atau sholat malam yang paling dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ditambah lagi hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ketika beliau menjelaskan bagaimana sholat malamnya Nabi SAW, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna.
Jangan engkau tanya indahnya bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan lamanya bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pendengar yang kami muliakan, sampai sini kita mengambil kesimpulan pertama. Hal yang perlu kita perhatikan dalam Qiyamul Lail adalah tul al-qiyam atau tul as-salat. Lamanya salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu untuk kita contoh. Bukan berarti kemudian kita dituntut untuk persis seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat. Terlebih tatkala kita menjadi imam di dalam masjid yang banyak kaum muslimin salat di dalamnya. Namun kita faham bahwasanya semakin lama salatnya seseorang semakin bagus. Dan kita melihat jamaah kita dan kita paling tahu dengan jamaah kita. Kita ajak mereka untuk terbiasa dengan salat malam ini yang identik dengan bacaan yang panjang. Dan suatu hal yang sangat keliru, bahkan fatal kekeliruannya, tatkala seorang dia melakukan qiyamul lail atau salat tarawih, seakan-akan dia itu diburu oleh sesuatu. Tidak ada tumakninah, tidak ada khusyuk, bahkan terjatuh dalam larangan Nabi SAW, yankuruna kanakridik, mereka sujud ruku, sujud berdiri ruku, sujud berdiri ruku, seperti layaknya seekor ayam jago yang memakan padi atau makanan-makanannya. Tidak ada kekhusyuan di dalamnya, terlebih lagi tumakninah. Ini adalah suatu hal yang salah. Dan kita semua tahu ijma' para ulama bahwasanya tumakninah adalah syarat sahnya salat atau rukun dari salat itu sendiri. Kalau tidak ada tumakninah, maka dia tidak akan mendapatkan sah dari salat tersebut. Semoga kita bisa untuk merealisasikan hal yang penting ini. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan di dalam Qiyamul Lail yang terkadang kita itu luput atau lupa, ya. Qiyamul Lail itu, pendengar yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di dalam kita melakukannya, di dalam kita itu menjalankannya, kita dituntut oleh konsep syariat agar mencari ataukah membaca dengan bacaan yang bagus. Walaupun ini sesuatu yang menjadi tradisi di daerah kita ya, barangkali di Banda Aceh atau sekitarnya, begitu juga di kota-kota lain, di Takaingon atau di Langsa ya. Tapi ini adalah sesuatu yang memang terkonsep secara syariat. Hadis muttafaqun alaih yang tadi kita baca, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika diceritakan salatnya oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan fala tas'al an tulihinna wa husnihinna. Jangan engkau tanya bagaimana lamanya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana indahnya bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah satu hal yang alhamdulillah menjadi hal yang diperhatikan oleh para pengurus masjid, jazakumullahu khaira. Memilih a'immah tarawih yang luar biasa bacaannya. Dan ini adalah sesuatu yang sesuai dengan konsep Nabi SAW. Indahnya bacaan seseorang di dalam Al-Quranul Karim adalah sebuah kemuliaan. Sampai Nabi SAW mengatakan, Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan dari golongan kami yang tidak memperindah bacaannya dengan Al-Quran Al-Karim. Di dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, Ma adzinallahu li syai'in idnuhu li nabiyyin hasanis sauti an yataghanna bil Quran. Allah tidak mengizinkan kepada seorang, lebih daripada izinnya Allah kepada seorang nabi yang memiliki bacaan indah untuk memperindah bacaannya dengan Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, di dalam riwayat Bukhari Muslim ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat malam, salat Isya waktu itu, diriwayatkan dari Anas bin Malik, kata Anas, fama sami'tu ahadan ahsana sautan aw qira'atan minhu sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah mendengar seorang yang bacaannya lebih indah dan lebih bagus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyai'u bi syai'i yuzkar, para pendengar yang kami muliakan, tentunya indahnya bacaan seseorang adalah apa-apa yang itu sesuai dengan konsep tajwid. Karena Allah mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil, ay jawwidhu tajwida. Bacalah dengan tajwid yang benar.
Jadi jangan kemudian kita itu terobsesi dengan keindahan bacaan seseorang, tetapi keliru di dalam ahkam tajwid. Sehingga yang pendek dipanjangkan, yang panjang dipendekkan. Maka indahnya bacaan seseorang tentunya kembali kepada konsep tajwid, dan ini adalah sesuatu yang insya Allah diperhatikan oleh kita semuanya. Baik. Perkara ketiga yang perlu untuk kita perhatikan bersama-sama di dalam kita menjalankan Qiyamul Lail, dan ini insya Allah adalah sesuatu yang insya Allah terjaga juga di dalam kehidupan kita di bulan suci Ramadan ini, yaitu kita pergi ke masjid dalam keadaan penuh persiapan untuk salat, baik penampilan kita, baik pakaian kita, baik semua hal yang patut kita persiapkan untuk salat tarawih ataupun salat-salat yang lain. Salat malam biasanya kita itu telah berbuka puasa. Kalau yang melakukan setelah sholat isya di masjid-masjid kaum muslimin secara mayoritas, ya, kita pergi dengan pakaian yang rapi, dengan pakaian layaknya seorang akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak lupa untuk bersiwak, karena Nabi SAW mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli shalah. Seandainya tidak memberatkan umatku, akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak ketika dia akan sholat. Di dalam riwayat yang lain, ketika dia akan berwudu, wudu untuk sholat sama. Artinya dia menjaga bau mulutnya, dia menjaga pakaiannya untuk tidak mengganggu siapa yang ada di sebelahnya. Dan hal yang sangat penting terkhusus pada hari-hari ini, tetap menjaga protokol kesehatan. Yang itu adalah menjadi sesuatu yang telah diarahkan oleh pemerintah, dan itu satu hal yang baik untuk menutup segala hal yang akan membahayakan kita semuanya. Bagi mereka yang melakukan sholat malam di akhir malam, biasanya nanti di penghujung Ramadan 10 hari terakhir, banyak masjid-masjid yang membuka kesempatan, atau bahkan kadang 15 Ramadan sudah mulai. Mereka membuka kesempatan, siapa yang ingin sholat malam, ingin Qiyamul Lail di penghujung malam. Ini hal yang lebih penting lagi, karena biasanya mereka tidur dulu. Menjaga kebersihan mulut adalah hal yang penting. Oleh karena itu Nabi SAW dalam riwayat Bukhari Muslim, ketika beliau bangun dari tidur, kana yashusufahu bisiwak. Nabi SAW itu membersihkan mulutnya dengan siwak. Ini hal yang penting. Jangan kemudian kita Qiyamul Lail, kita salat, kemudian kita mengganggu orang yang ada di sebelahnya. Hukumnya sama seperti seorang yang dia memakan bawang merah atau bawang putih yang dilarang oleh Nabi SAW untuk salat. Man akala min hadhihi syajarah fala yaqrabanna masjidana. Siapa yang memakan dari pohon ini, pohon bawang merah atau bawang putih, jangan dia itu mendekati masjid kami. Termasuk dalam hal ini para wanita. Ketika mereka itu berangkat menjalankan sholat malam, sholat tarawih di masjid, ya, tidak dilarang bagi seorang wanita untuk pergi ke masjid dan menjalankan sholat tarawih. Tetapi yang perlu diperhatikan bagi mereka adalah bagaimana mereka itu menjaga adab seorang muslimah ketika pergi ke masjid dengan pakaian yang sesuai dengan konsep syariat. Pakaian yang telah dianjurkan oleh syariat. Tidak menggunakan wewangian. Seandainya terkhawatirkan adanya fitnah, maka dia lebih baik sholat di rumah. Ataukah misalnya terkhawatirkan ada fitnah, dia membawa mahramnya untuk sholat di masjid. Pakaian yang baik, tidak menimbulkan fitnah, tidak menggunakan wewangian yang dikhawatirkan akan tercium oleh laki-laki yang bukan mahramnya, dengan pakaian yang tidak menampakkan auratnya atau tidak menerawang sehingga terlihat auratnya. Ingat bahwasanya dirinya itu akan berangkat menuju rumah Allah. Dan tentunya rumah Allah adalah tempat yang sangat dianjurkan bagi kita untuk menjaga hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Perkara yang keempat yang perlu kita perhatikan di dalam adab ketika seorang melakukan sholat tarawih ataukah melakukan Qiyamul Lail, hal yang penting bahwasanya Qiyamul Lail tersebut adalah perkara yang sunnah dengan ijma' para ulama.
perkara yang sunnah dengan ijma' para ulama. Sedangkan sholat isya adalah sholat yang wajib dengan ijma' para ulama. Jangan sampai kita itu terbalik. Sholat isya, alah nggak apa-apa, sholat isya kita tunda. Yang penting tarawih jangan ketinggalan. Ini adalah suatu hal yang keliru. Fenomena yang terjadi di tengah kaum muslimin dan itu perlu diluruskan. Artinya jangan kemudian kita itu terobsesi dalam pikiran kita gimana caranya tarawih kita itu sempurna. Kalau salat isya ya terlambat nggak apa-apa, ketinggalan nggak apa-apa, ataukah salat isya nanti habis tarawih boleh. Padahal idealnya sesuai dengan konsep syariat salat tarawih itu setelah salat isya. Sampai di masjid dia belum salat isya sudah ketinggalan. Di situ sudah ada pengajian ya, barangkali ada pengajian atau udah mulai sholat taraweh, langsung dia gabung sholat taraweh tanpa melakukan sholat isya dulu. Semestinya dia sholat isya dulu. Dan lebih semestinya lagi jangan terlambat sholat isya. Pendengar yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini hal yang harus kita luruskan kembali bersama-sama. Karena sholat isya adalah sholat wajib. Anjuran kita untuk takbir bersama dengan imam. Anjuran kita untuk untuk berada di shaf yang terdepan ataupun setelahnya, yang penting berusaha untuk tidak terlambat. Sedangkan sholat tarawih adalah perkara yang dianjurkan dalam konsep syariat. Tentunya hal yang seperti itu tidak boleh kita balik. Justru kita lebih menjaga sholat tarawih ketimbang sholat-sholat isya atau bahkan sholat-sholat yang lain. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, itu bagi kita kadang sebagian kita, tapi kalau sholat isya, sholat tarawih, ini luar biasa. Ini luar biasa, harus saya hadir. Kenapa? Ya mungkin karena ketemu dengan kawan-kawannya, ataukah dia habis itu ada janjian, nanti kalau habis janjian ngopi di mana, nanti di berondong dengan pertanyaan, mana sholat tarawih? Kalau nggak sholat malu dibully. Malu kita nggak sholat tarawih, tapi kita nggak malu nggak sholat 5 waktu. Ini adalah sesuatu yang keliru. Baik, mungkin demikian ya Abu Talha, waktu yang kita miliki sudah habis barangkali. Namun sedikit ini barangkali sambil mengulang kita bersama hal-hal yang perlu kita jaga di dalam Qiyamul Lail, sehingga harapan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang dia sholat malam dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, terrealisasi untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Baik. Kaum muslimin di mana saja berada, demikian kajian kita di sore hari ini. Sebelum ditutup ada satu pertanyaan Ustadz. Baik. Satu pertanyaannya, Ustadz, mana yang lebih utama mengasih makan orang berbuka atau sahur Ustadz? Mana yang lebih utama Ustadz? Sahur atau berbuka? Baik, kalau kita melihat ke konsep dalil yang ada dari Nabi SAW, maka di sana yang datang hadisnya adalah anjuran untuk memberikan buka. Karena Nabi SAW mengatakan, man fattara sha'iman falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang dia memberikan bukaan puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama. Jadi itu secara nas mantuk dari Nabi SAW demikian. Namun memberikan makan seorang yang sahur juga tidak kalah utamanya, karena teriwayatkan dari Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim bahwasanya Nabi SAW itu bersahur dengan para sahabat. Waktu itu yang diajak sahur oleh Nabi SAW adalah Zaid ibn Thabit, dan Nabi SAW sahur dengan Zaid ibn Thabit radhiyallahu an. Beliau sahur dengan Zaid ibn Thabit. Maka memberikan makanan berbuka puasa atau sahur semuanya memiliki keutamaan. Kalau kita bisa dua-duanya, maka alangkah baiknya. Tapi kalau tidak, maka barangkali memprioritaskan ibadah memberikan makan berbuka itu barangkali yang lebih dianjurkan, ya. Karena dari sisi keadaan kaum muslimin yang mereka terkadang ingin di dalam berbuka itu sesuatu yang nikmat gitu, sesuatu yang enak. Namun keadaan kekurangan ekonomi yang ada membuat semuanya serba sederhana. Sehingga ketika kita suguhkan kepada mereka sesuatu yang luar biasa, apalagi makanannya enak, ya, dengan menu yang subhanallah, maka tentunya itu akan membuat mereka lebih gembira, lebih senang, dan itu semua tercatat di
pahala kaum muslimin dan muslimat yang telah berdonasi dalam iftar as-shaim dengan ikhlas insyaallah. Demikian. Demikian Ustaz. Baik, jazakumullah khair.